Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Blue Team. Oke, di video sekarang alhamdulillah saya bisa menyempatkan waktu untuk langsung datang ke rumah yang kalian tahu mungkin bisa dibilang kesepuhan mungkin ayah. Jadi saya alhamdulillah di video sekarang nggak sendirian, ditemani lagi sama Mang Guru Subagja. It's here. Jadi dibuka kita. Ya, kebetulan kita udah semua ya. Sehat, alhamdulillah. Sehat Pak. Dibuka aja biar lebih upload. Nah, jadi gini, buat kalian yang kemarin komen, Bang, gimana kalau misalkan baris itu bahasa Inggris ini didatangkan dari beda bendera, tapi kan kita tetap satu Indonesia, Kita satu darah. Sageti. Jadi ini buat kalian yang belum tahu, ini adalah Aigit yang lebih dikenal dengan Mas Bon. Dan kita akan menguak tuntas tentang sejarah pengalaman hidup. Aigit ini kan pernah masuk ke sekolah tertinggi kebatinan. Pesantren kilat. Jadi mungkin biar mempersingkat waktu, buat kalian yang belum subscribe dulu channel YouTube Blue Team dan Guru Subagja Official. Pengilatnya. Nah, jadi gini, buat pertama mungkin mau tanya, masuk dari tahun berapa? Masuk ke sekolah kebatinan Itu di tahun 99. 99. Kebetulan itu dulu vonisnya sih 2 tahun, cuman waktu itu saya dapat ikutan PB Ya. dan di PB itu ngurangin sampai setahun 2 bulan. Jadi menjalani hukuman berapa lama? Setahun 2 bulan. 1 tahun 2 bulan dengan kasus Dulu Senpi. Aduh. Berarti pasalnya apa itu? Undang-undang darurat. Oh iya, Undang-undang undang-undang darurat. SMP, undang-undang darurat. Ya. Nah, saya mau tahu cerita pas pertama undang-undang darurat kan, gitu ini karena Senpi. Undang-undang darurat, dan polsek dulu atau Langsung di Polsek Bandung Tengah dan dilimpahkan ke Polrestabes? Oh ya, hari nama Polrestabes. Sebarang nih tadinya Apa aja tuh? di Polrestabes. Kalau di Polrestabes sangat alot sih, karena emang proses mediasi saat penangkapan juga saya sangat begitu mempertahankan dulu sebetulnya dari keberadaan si Senpi ini. Sangat luar biasa lah dulu. Ada kapungkur mah yang berat. Aduh. Kapungkur mah sesah. Ya lumayan, Benteng tahun sarayana 99. Dan itu pun sangat alot lah ya untuk mempertahankan unitnya, sampai sangat begitu luar biasa ya. Mungkin perjalanan di saat di kantor juga, sampai saya dibawa ke jalan tol, sudah tinggal celana dalam doang dan senjata udah di mulut saya untuk mengakui kemana nih keberadaan si Senpi ini dan di mana disimpan. Pada akhirnya ya saya takluk lah mungkin ya, kalau dalam perjalanan saat dulu itu ya polisi mungkin sudah menargetkan ya kalau emang saya harus ending mungkin ya. Umur saya waktu itu saya udah dibawa ke tol, jalan tol itu saya udah ditelanjangin, baru saya mengakui. Sampai akhirnya unit yang tersita itu ada 6. Wah, astagfirullahaladzim, kirain cuma 1 unit dan ternyata ada 6 unit Senpi. Iya. Itu Rakitan itu, Pak. rakitan ada 2, yang 1 revolver, 1 FN, laras panjang. Dan termasuk amunisinya. Amonya nggak ada. Oh. Kebetulan Unitnya aja kebetulan. Nah, buat di Polres ini gimana? Ada yang bisa diceritakan? Luar biasa. Di Polres ini sangat luar Pesantren biasa ya. kilat. Dan ya mungkin setiap orang yang pernah mengalami
kasus yang ditangkap sama polisi, memang perjalanannya kayak di BAP itu kayak gimana ya, Ya. mungkin ceritanya sama aja, mungkinnya sama, ada sama bentuk-bentuk verbal kayak gitu ya, Jelas. udah lumrah lah ya. Ya, Pada akhirnya Serang ya, tekanan mental gitu kan. wah itu sangat luar biasa. Mohon. Sampai di Bon juga oleh dari Polda Jabar Mohon. pada datang, dan pada akhirnya ya singkat cerita saya harus pesantren di lembaga pemasyarakatan rutan. Kebon Waru. Pohon baru. Nah, gimana pas pertama masuk, bukan masuk, berarti kan dilimpah dioper. Tuh. Dioper ke Kebon Waru. Nah, kita awam dong. Don lah pasti kita, karena kita belum tahu medan perang dari si Kebon Waru ini. Nah, bisa diceritakan apa pas pertama masuk, ya pas pertama dilimpah ke Kebon Waru ini gimana? Kalau perjalanan ke sana betul-betul sangat kaget ya, mungkin kaget karena saat saya masuk ke karantina itu saya itu kayak apa ya, kayak binatang yang diteriak-teriakin, sampai ada bentuk ancaman-ancaman dari para napi-napi yang sudah di dalam itu ya, mungkin ancaman itu ya seperti itulah dengan Ya supaya teriak-teriakan. ya ngadonkeun mental Nah, kita. bikin mental. Mohon. Dan pada akhirnya masuk ke karantina. Di karantina saya sempat mau fight juga di sana, karena emang ya prinsip hidup saya, nama baik saya di luar mungkin tidak bisa saya lecehkan juga di dalam. Ya, Sampai betul. banyak Ah, beberapa tos tarang lah. teman-teman Tos tarang. teman di dalam yang ketemu itu banyak lah dari mayoritas Mohon. bendera yang lain yang mungkin si Boni kayak yang sudah nungguin gitu. Pada akhirnya ya setelah berjalan, alhamdulillah dulu ada teman-teman saya juga di sana, almarhum sih, pada almarhum sekarang, dan dari beberapa warna yang lain dulu, dari Briges pun ada, dari XPC pun ada. Alhamdulillah mereka menyambut. Tapi untuk napi-napi yang di luar organisasi yang di situ banyak sih yang penasaran gitu kan. Alhamdulillah gitu nya. Dengan- Da dengan- mau pepelakan orang gitu nya. Tapi alhamdulillah di saat para napi mengetahui tentang apa pasalnya yang mereka tanyakan, mereka juga ada sedikit mundur satu langkah. Weh, haridang oge kasusnya. Karena kasus senjata. Itu paketan atau sendiri? Dulu kalau emang paketan, dulu sama teman-teman saya dari Gagas. Ya, ya. Ya. Nah, berarti putus 1 tahun 2 bulan. Ya, berarti menjalani 14 bulan. Ya, 14 bulan. Ada yang bisa diceritakan semenjak selama Aigit sendiri di Kebon Waru itu, ada kesan atau apa ya, bisa dibilang Aya kajian tanah naon wae anu pernah katinggal di pernah lobat katinggal geus. sampaikan ke dugi ka ayeuna Mohon. teu tiasa dipikah hilap. Mohon. Kalau untuk kejadian yang sangat luar biasa di dalam waktu itu, ada perjalanan yang saat menjalani, saya sih kalau menjalani di sana ya menjadi orang yang normal aja, karena Mengikuti alur. mengikuti alur. Rondokan olehnya. Betul, karena emang apa yang harus saya tafakurin, kenapa saya bisa sampai ke sini, ya itulah kesalahan saya. Jadi di sana ya saya berpikir lah udahlah, saya tidak boleh melakukan kesalahan lagi. Ya mungkin ujian-ujian banyak. Ya. Ada yang nantang lah, dan ada yang ngajak berantem lah, udah apalah dulu persiapan bawa-bawa sikim lah kayak gitu Ya, lah. ya, ya. Kayak gitu. Ya, tapi alhamdulillah karena emang mereka juga tahu track record saya, ya alhamdulillah bisa dengan tabayun lah kita diselesaikan. Dan mungkin kejadian yang sangat luar biasa dulu saat masuknya adalah salah satu Deo Bui ya mungkin ya. Ya, ya, ya. Mungkin namanya beliau cukup terkenal di saat waktu itu di tahun segituan. Nah, di situ ada perjalanan di saat seseorang ini yang masuk sel tikus, Deo Bui ini pengen dikeluarkan dari sel tikus. Nah, saat serentak dari teman-teman armed yang ada di Bui itu mendobrak si sel tikus itu, dan saat didobrak berontak juga kan dari sipir untuk menghadang, tapi di saat mau menghadang dilawan lah nih sama
teman-teman armetnya yang dari ya mungkin anak buahnya si Dewa Bu ini ya, Ya, sampai kita perang dan akhirnya perang masa. perang masa dari sipil ini mau berontak. Oh, jadi perangnya itu sama sipil, bukan Sama sipil. bukan sama napi lagi. Bukan, gitu. kalau napi ini udah serentak kompak. Karena iya, yang iya, mau iya. diselamatkan ini si Dewa Bui. Jadi si Dewa Bui ini tuh ya mungkin banyak armet-armet di setiap blok ini yang menggerakkan massa untuk ngedobrak itu. Dan di saat didobrak, sipir mau mengamankan karena situasinya ini sel tikus dijebol, dihadang lah sama si napi-napi yang udah di luar. Dan saat dihadang luar biasa karena kita juga ngelawan oleh lemparan-lemparan batu dan apa, si sipil ini ngeluarin yang dulu senjata yang saya masih ingat itu dorlog. Nggak tahu. Nah, tolong teh Belum tahu. Itu yang kayak senjata kayak zaman Belanda, terus si mesionya tuh kayak biji-biji apa yang tadi itu gotri dimasukin di kokangnya di gitu, pasti tembakin itu langsung mencarnya bisa 10 Oh peluru. iya paham. Dorlog Ya. itu. Dorlog. Kayak senjata zaman dulu, Belanda. Ya. kayak senjata zaman Ya. Belanda. Nah, pada akhirnya emang si sipil ini nggak kuat karena emang jumlah masa napinya kan Lebih lebih banyak. Ya. Dan pada akhirnya Ditarik dari- mundur di backup lah, datang kepolisian dari yang terdekat di Kebonwaru itu kan dulu Bandung Tengah. Ya, Bandung Tengah. Bandung Tengah yang terdekat datang. Setelah datang polisi ya udah semua tiarap, semuanya di apa hebatnya disisir setiap kamar. Karena kenapa bisa ini si napi bisa ada linggis, padahal itu kan nggak boleh. Iya. Linggis apalagi pisau kayak gitu kan Ya, nggak iya. bisa. Pisau juga kita dulu Bahkan bikin dari gunting pun bahan nggak bisa. gunting. Dulu juga waktu zaman saya mungkin tahun segitu mah lumayan lah, kayak nggak kayak sekarang gitu ada TV lah, ada apa. Ya. Kalau dulu mah nggak ada. Bahkan Pada masanya aja. pisau Masa juga dulu. kita ngerakit dari pecahan bekas baterai. Kan Iya. ada iya, ininya iya, kan iya. ada sengnya, si baterai dibuka, Iya. dibikin jadi sebuah pisau. Ya, itu dulu itu lumayan lah pada tahun segitu. Mungkin saya mengalami saat-saat yang di Bui itu nggak seperti yang sekarang kita lihat lah, teman-teman sekarang bisa megang handphone, ada TV-nya. Kalau dulu kan nggak ada, nggak boleh malah. Dan belum pernah mengalami itu. Buat sendiri ada handphone atau Nggak ada, nggak ada banget. Nggak ada, emang nggak boleh. Ya. Kalau Kumpul mah jantan laras-laras pesantren we eta mah. Gitu ya. Oke. Ternyata agak menarik ini cerita-cerita dari Aigit ini. Nah, jadi selama 14 bulan Aigit di sana, apakah ada gitu yang namanya pribadi Aigit fight langsung sama tahanan di dalam yang lain gitu? Kalau untuk itu alhamdulillah nggak ada, karena nggak tahu kenapa ya, karena emang setiap orang itu punya track record yang berbeda. Nah, dan iya, setiap iya, orang betul, itu mempunyai pandangan terhadap seseorang. Kalau emang kasarnya orang itu hanya sebatas korpe, ya mungkin dinilainya bisa lebih rendah. Ya. Tapi kalau saya ya alhamdulillah bukan selevel yang dihinakan. Waktu itu di zaman dulu itu ada bahasanya korpe lah, ibaratnya pesuruh lah ya. Korban perasaan. Nah, di situ alhamdulillah semua pada baik ke saya, Alhamdulillah, dan saya juga banyak yang ngerangkul, narik saya ke blok. Dulu masih ingat saya di blok D7, dan di D7 itu alhamdulillah blok kamarnya yang hanya 15 orang. Kalau di blok Daya kan itu sampai bisa ke 20 sampai 30 orang satu kamar itu kan. Karena saya banyak teman, banyak relasi, alhamdulillah saya ditarik ke blok dan hanya menjalani masa-masa yang sangat ya untuk menjadikan suatu pembelajaran. Nah, kalau untuk masalah fight kayak gitu ada beberapa yang emang sempat mau bersitegang dan pada akhirnya ya mereka down duluan, karena teman-teman saya juga mungkin bukan hanya dari komunitas saya aja, ya komunitas lain yang emang ketemu di dalam itu semua pada ngerangkul saya, baik itu dari FTC, dari Biges, dan baik dari GBR. Malahan ya sangat
sangat yang tidak saya sangka-sangka gitu, karena teman-teman yang di luar beda organisasi pun saat di dalam itu kita bersama. Ya, Bahkan saya karena satu nasib satu penanggungan. Ya, itu. intinya kan kayak gitu. bahkan saya satu sel dengan anak liga, saya satu sel sama anak TC yang dulu mungkin nggak, saya lupa dulu namanya TC-nya itu namanya Unyil. Ya. Unyil itu TC Bar kalau nggak salah. Ini Samsudin. Oke, siap. Nah, jadi gini ya, kan itu pulang di Kebonwaru atau Kebonwaru. di Bepas? Enggak, di kebun Langsung di pulang di Kebonwaru. Nah, pas begitu pulang kan 2 kali masuk nih. 2 kali masuk. Yang tadi diceritakan kan kasus 170 buat yang kedua ini. Jarak berapa bulan atau berapa tahun masuk lagi? Itu kurang lebih dari tahun setengahan kalau nggak salah, karena waktu itu memang pada Dari setelah keluar. karena pada itu Berarti keluar tahun karena dulu kan 99 tahun 2000 berapa gitu ya, saya sempat lupa juga sih ya, karena 2001-an, 2000. pokoknya pas tahun baru aja, tahun baru ke 2001 kalau nggak salah. Ya. Sebelum Ya, tahun kurang baru lebih saya lah. udah keluar, Oh, sebelum tahun baru udah keluar. udah di luar. Berarti Tahunan. 2000 lah, tahun 2000 akhir gitu ya. 2000 akhir ya, 2000 akhir bisa gitu. Ya, 2000 akhir berarti. Nah, jadi Aegit ini pernah masuk 2 kali. Dan yang pertama kasus Senpi, yang kedua ini kasus 170 cowok lah, bisa dibilang ya Alaki sama mah lah. wajarnya. Iya guys, sama 170. Nah, jadi gini, Aegit pas begitu masuk lagi kan udah nggak perlu kalau diibaratkan udah tahu medannya gitu kan, karena emang pernah di situ di Kebonwaru. Nah, pas begitu masuk lagi itu gimana? Udah biasa aja sih kalau pas masuk ke yang kedua, malahan karena gini ya, kalau saya itu kan dulu di organisasi di Monreker ini Punten, motong di lapas yang sama. pas yang sama. Lapas. Karena untuk di kota Muat, Bandung pasti muat. semua masuk ke situ. Ya. Beda kalau di kabupaten pasti kan ke Jelapong. Jelapong. Itu masuk yang di lapas yang sama, cuman dengan medan yang sudah tahu ya. Sebetulnya karena notabene yang di Monreker itu basically saya, organisasi saya itu tidak banyak orang yang sering masuk ke dalam loh waktu saat itu. Yang mungkin yang terkenal dulu itu mungkin ada di beberapa organisasi yang lain, karena di saat saya masuk ke sana itu banyak teman-teman yang kenapa sih bisa kayak gini, kenapa sih kayak bisa kayak gini, ya pada akhirnya ya saya di sana cuman hanya menjalani saja. Dan yang kedua itu nggak lama, karena emang Berapa tahun? nggak sampai 2 tahun. Oh, nggak sampai 2 tahun. 8 bulan. Ya, 170 nggak ada yang sampainya nyampe ke enggak. 1 tahun. Nggak, cuma 8 bulan, dan itu pun dia tetap karena keluarga juga yang banyak peran andil ya, karena Ya. untuk setiap masalah ada Ya, keluarga yang support. peran andil, Jelas. support, Jelas. dan tetap ikutan PB, yang akhirnya ya saya bisa keluar lebih cepat juga. Ada pengalaman nggak di pas masuk kedua? Aman-aman Oh, saja di atau pengalaman gimana? kedua aman-aman saja, karena emang Sudah tahu sudah medannya. tahu medan, yang pada akhirnya ya saya di situ banyak muasabah. Ya, Saya ya, banyak ya. muasabah, saya banyak mendekatkan diri malahan. Alhamdulillahnya. Mendekatkan diri Ayah karena ayah emang hidayah lahnya. Mm-mm, Kayak kalau jantenan untuk eta. yang kedua yang pertama itu kan yang sangat benar-benar sangat jadi pukulan itu. Saya sempat puasa di dalam dan lebaran. Enggak kan puasa. Iya, puasa di dalam tapi lebaran di Oh, dalam. ya, maaf. Kirain ya. Jadi yang sangat Maaf. mirisnya itu kan kita harusnya nyamperin orang tua, tapi orang tua yang nyamperin nyamperin kita. kita. Nyata. Iya. Kejantanan anu paling sedih lah. Sedih lah, karena emang Lah, kita kan teteh sekempal di ya, waktos. itu nggak bisa silaturahmi dengan Mohon, keluarga, dah, dan mohon. itu pun sangat benar-benar terpukul lah waktu saat kejadian Ya, pertama. pasti. Mohon pastilah. Semua pasti mengalami kalau misalkan
waktunya kita lebaran kumpul sama keluarga yang harusnya kita ada di tempat di rumah kita sendiri malah keluarga yang datang. Itu pasti sedih. Pas Allahu Akbar. Asli. Nah, itu waktu denger pasti. Jadi feel-nya itu betul-betul ya yang disebut neraka dunia itu sangat betul-betul lah, mungkin ngalami lah, mungkin saat di dalam itu meskipun Nyata tempatnya lah. hanya di Bandung, Iya. tapi saat di dalam itu kayak bukan di Bandung. Benar, kerasa pisan karena kayak di mana gitu, kayak di padang pasir. Karena emang suasananya itu panas, Muan. gersang, sampai ya pengalaman yang mungkin yang pernah ngalamin air minum juga sampai kalau disimpan di aqua botol itu dalam waktu 3 hari itu bisa jadi kuning. Oh, iya. Nah, jadi maaf saya potong. Cadong pernah ngalamin nggak? Wah, luar biasa itu, sampai daging kuda juga udah saya Daging jepret, Pak. daging jepret kayak digegel ketua segala itu daging naon gitu. Awet enggak? Semingoneun. Seminggu digegel telunak-lunak. Kalau bulat-bulat. Luar biasa, saya keluar duit genutnya apa mukanya aja. Karena kan si Cadong ini Tapi alhamdulillah enak sama topengnya. rezekina genut. Dan alhamdulillah mungkin ayah buat di yang kedua ini nggak ada cerita untuk dibahas langsung di sini gitu kan, karena pertama sudah tahu medan perang di dalam sudah tergambar, karena emang masuk yang kedua kali. Kalau yang buat pertama mungkin ya ada gitu. Adalah tegang-tegangnya kayak welcome to the jungle. Welcome to the jungle. Ya komuk kijang mah ya. Welcome to the jungle, ketemu teman-teman ya yang mungkin seperti inilah. Ya muan. Semua orang pada gambarnya itu full. Kalau saya alhamdulillah bersih semua. Jadi di saat ketemu teman-teman ngeri oke ya orang-orang di Bui pada ditato di Bui. Ya disangka nama kumaha pada apa Sampai ya pengalaman apa itu pakai tas Tapi pakai tapi dibuka Udah lagi dibuang. karena syariat Islam itu Ya, Ya, itu. muan laras. sampai tusuk ya lumayan lah, karena takut juga karena nggak steril kan dulu pakai apa sih, pakai sikim terus di Ya udahlah, nggak usah Tutup diperagakan. Buat kalian yang pernah juga pasti tahu. gitu. Tapi Nah, alhamdulillah selepas- tinu kajantenan eta kilanceuk ayeuna janten sosok anu jantan panutan anu sae Sang lah. panutan yang sangat Insya bagus. Allah, nuhun. Dan ada hikmah mungkin buat 2 kali masuk ini, ada perubahan apa gitu di kehidupan sendiri. Kalau perubahan itu pasti sangat benar-benar saya harus bikin suatu perubahan yang sangat signifikan, karena pengalaman masuk ke dalam, kalau untuk ukuran orang yang waras, kalau menurut saya ya, Ya. kalau untuk teman-teman yang lain nggak tahu, saya nggak mau untuk sampai berurusan masuk lagi ke dalam. Jadi untuk pengalaman Amit telahnya. pengalaman itu yang harus saya ambil, saya harus benar-benar menjaga perilaku dan sikap saya, karena baik dan buruk dalam kehidupan kita itu betul-betul mengalami suatu sisi kelamnya itu saat orang masuk ke situ. Ya. Karena di situ betul-betul yang disebut neraka dunia itu benar-benar kayak seperti neraka dunia. Apalagi kalau kita tidak berubah, sikap kita, hidup kita berubah menjadi lebih baik, mungkin yang nanti alamin kita itu bukan hanya neraka dunia, dan neraka akhirat pun bisa kita alamin yang seperti apa nih perihnya mungkin nanti hidup di Iya. di yaumil akhir gitu, karena sikap kita yang tidak berubah gitu. Karena Betul. ancaman-ancaman dari pihak aparatur negara juga kan, karena kalau untuk urusan saya ke LP itu hanya hitungan jari, tapi kalau untuk urusan saya di kantor polisi itu saya itu udah lebih dari 10 kali lebih. Ya. Kalau untuk ke polsek Kalau saya ke Polres itu ada nabung. Ada juga sebuah ancaman dari seorang yang kalau dulu mah tim sus ya, Ya. tim sus polisi. Kalau saya sampai urusan lagi ya mungkin saya bakal dikasih
hadiah, mungkin bukan hadiah dibolongin lagi ya, ini kalau udah harus dilewati ya dilewati. 87 kalau nggak salah. 87. Ngeri ogen ya. Ya karena emang ya untuk ukuran nakal ya saya nakal, berantem urusan karena untuk lintas wilayah saya ya pasti yang ngurusin itu lagi. Iya. Ya, karena emang urusannya ini serang sekali dengan urusan dengan polisi gitu dan saat polisi, alhamdulillah nah ayeuna kitu nya ya dibanding kapungkur perubahannya drastis pisan gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah Karena setiap gitu. orang harus ada perubahan. Ya, Kalau betul. tidak ada perubahan ya mungkin endingnya ya nggak akan sebaik sekarang. Mungkin endingnya bisa kita lebih cepat mungkin Betul. untuk hidup di dunia ini karena banyak urusan, banyak musuh, banyak yang kesal juga sama saya mungkin gitu kan. Nah, jadi kan ini udah agak sedikit melenceng dari bahas residivis karena ini kan Mas Bon lebih terkenalnya gitu. Saya nggak apa-apa gini, izin saya agak melenceng dari bahas residivis ini, pengen menguak sejarah langsung di Monrekernya sendiri gitu. Kalau untuk di Monreker saya masuk di angkatan 97 dan saat masuk di Monreker ini saya sebagai anggota biasa Ya. dan pada akhirnya menjadi anggota yang luar biasa Alhamdulillah. Salah nu terang Mas Bon. karena medan yang saya masuk waktu saat di Monreker itu alami sisi-sisi yang emang saat saya masuk itu sebetulnya niat saya itu hanya masuk di bidang otomotif karena Monreker itu kan dulu sudah Balapnya. masuk ke Imi. lingkup IMI Jabar. Ya. Di sana saya masuk hanya untuk menjadi seorang pembalap dan terrealisasi saya menjadi seorang pembalap. Saya balap motor, road race, dan pada saat sisi kelamnya itu saat saya kopdar di waktu malam minggu. Nah di saat malam minggu yang tadi sangka-sangka karena emang saya baru anggota baru dan adalah di situ pertempuran dengan beberapa rivalitas di Monreker dan di saat tempur ya mau nggak mau ya kalau peribahasanya kita waktu dulu ya mungkin teman-teman juga sama daripada orang dibacok mendingan orang nggak bacok Ya. gitu kan. Nah, pada akhirnya ya itu menjadi suatu hal yang sudah keterbiasaan gitu jadi udah lamun cek bahasa Sunda mah geus teu ketegeun gitu. Nah, Jadi ya itulah kelam-kelamnya di hidup di organisasi itu pasti bertemu dengan pertempuran dan sangat besar itu pertempuran di saat Jambore. Oh, kamu eta. Itu Subangnya. Subang. Subang. Pertempuran saat di Jambore itu sangat pertempuran yang berkesan. Eta mah tos mendunia lah istilahnya. Ya di situ juga saya sebetulnya mah membuat suatu muhasabah buat semua buat teman-teman karena emang di situ sekarang saya punya tolak ukur. Di saat saya pernah melukai seseorang yang notabene kita semua muslim, saya di situ punya dosa yang sangat besar. ya. Saya ya udahlah ending itu masalah saya hidup di organisasi ya mungkin semua orang tahu lah untuk kegiatan geng motor itu kalau tidak ribut ya apalagi Iya. kalau tidak ribut apalagi ya di sini juga saya mau meminta maaf buat teman-teman di organisasi lain yang pernah saya zolimin, yang saya tidak tahu ataupun yang saya tahu, yang saya Sengaja atau sengaja tidak sengaja. Saya mohon maaf atas kesalahan dan hilaf-hilaf saya di masa lalu saya. Amin. Mudah-mudahan ditampi permohonan Amin. maaf saya ya buat semua teman-teman saya di organisasi yang berbeda. Punten bisa. Jadi buat Respect. terakhir nih, pesan-pesan positif buat kaum muda khususnya yang masih ya di bahas residivis ini kan khususnya buat yang masih di dalam atau yang pengen masuk ke dalam kan rata-rata gini ada orang mau menimbul di jero. Nah, jadi pesan-pesan positif dari sang panutan mungkin
bagaimana ini harus menyikapinya? Kalau menurut saya sih sebuah pembelajaran itu harus menjadi suatu tolak ukur, baik dan buruk. Sikap kita itu harus dipikirkan untuk kedepannya. Perubahan yang sudah ataupun pengalaman yang sudah kita alami saat kita di dalam itu bukan menjadi sebuah suatu acuan yang tadi bahasanya orang mendingan ngeunah hidup di bui daripada di luar. Di bui orang bisa jadi armet, orang bisa ngaredingan, bisa mintain uang lah, itu dah bahasa armet itu. Kalau seperti itu kelakuannya itu bukan menjadi suatu acuan lah buat kita. Apa sih popularitas kita yang terkenal lah untuk di dunia ini hanya selintas dan hanya sebuah hidup di dunia ini hanya fana gitu kan, karena betul. tidak selamanya kita bisa berjaya dan tidak selamanya kita bisa hidup nikmat. Bisa digarisbawahi itu tadi kata-kata. Dan tidak mungkin hidup yang dibuai itu sebetulnya hati nuraninya itu senang, nggak ada. Sok semua yang pernah hidup di bui itu nggak pernah bahwa hati nuraninya itu senang. Tetap sebuah-buahnya siapapun yang sering keluar masuk dan tetap hati nurani itu sakit. Karena apa? Kita pasti akan meninggalkan keluarga kita. Ya, jelas. Dan karena hidup di bui pun kalau emang kita hidupnya norma-norma aja, ya insya Allah mengalami proses perjalanannya itu pasti panjang. Tapi kalau hidup di buinya benar-benar mengalami hal yang bermasalah, kan itu nggak akan mungkin nikmat untuk mengalami hidup normal seperti kita di luar. Iya. Kita bisa berkeluarga dengan normal. Terbatas ruang lingkupnya kita. Mau apapun di dalam bui itu sangat-sangat benar-benar mahal. Sangat benar-benar mahal. Sok apa yang pernah kita alami? Tatak tong hoyong aya nama lah urang-urang ke jalan anu lempang malah. Lurus saja dah, karena memang untuk sekarang mungkin yang tadi saya bilang handphone itu gampang dipegang. Katanya banyak orang-orang yang di dalam itu berbisnis ya, mungkin ya yang kita tahu itu berbisnis. Kata apa sih yang harus kita cari kalau emang uang itu hanya tidak bisa dipergunakan secara nikmat? Iya, betul. Ya pada intinya bisa disimpulkan percuma kita banyak uang di dalam. Betul. Buat apa ada uangnya juga akan dipakai kita buat pergi ke diskotik, buat karaoke nggak akan bisa. Di situ aja. Dan apa yang perlu kita nikmatin itu? Laras. Betul. Dan itu memang benar-benar yang disebut saya mahal, itu memang benar mahal. Kita bisa minum dengan beli tapi harganya itu benar-benar bisa jadi 5 kali lipat. Subhanallah. Karena emang alamin juga saat kita ada sugesti kita pengen sesuatu juga yang tadinya harga 10.000 itu bisa jadi 50.000. Ya, jelas. Makanya percuma lah. Buat apa kita membilang enak di bui, nggak ada, nothing. Hidup di bui itu nggak ada yang nikmat, nggak ada yang senang. Semua batin kita pasti menangis. Nah, untuk teman-teman janganlah. Kalau memang untuk yang sekarang lagi diam di dalam, kita coba muhasabah diri lah. Kita coba mentafakuri apa yang sudah menjadi suatu kesalahan dalam hidup kita, perbaiki yang lebih baik, bukan tidak memperbaiki. Karena perjalanan hidup itu harus ada perubahan. Betul. Harus ada perubahan. Seperti teman kita sekarang berkreasi dalam sebuah kerja konten kreator yang seperti ini, kita harus berkarya aja, berkreasi. Penting mahalal daripada kita melakukan hal yang tidak baik lagi dan urusan lagi nanti ke dalamnya. Siap atur nuhun pisan, terima kasih banyak. Dan sakedik deui siap tambahan mungkin ieu kangge anu arenggal-enggal kasih motivasi atau kesan-kesan naon kita lah. Timon Reker sendiri gitu. Iya, sareng rengangan sadayana gitulah. Gitu. Sareng rengangan sadayana gitu. Kalau untuk organisasi di Manekar, saya titip nama baik organisasi ini, bahwa nama organisasi ini lebih besar lagi dengan kegiatan yang positif, bukan dengan kegiatan-kegiatan yang negatif. Punten terus sanes zamana kita balik lagi flashback ke masa lalu, kesepion yang kita
lihat di dalam sebuah mobil itu hanya dinilai hanya selintas, tetap kaca depan yang lebih besar dan tujuan hidup kita yang lebih jauh lebih baik ke depan itu harus kita raih, bukan kita mengulas ke belakang. Yang sudah terjadi ke belakang cukuplah masa lalu yang menjalani, yang untuk ke depan, untuk regenerasi, bawain nama organisasi ini ke jalur yang lebih baik lagi, angkat Amin. derajat organisasi ini dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Insya Allah kita harus sering bersilaturahmi dan lebih sering melakukan hubungan-hubungan komunikasi yang baik dengan semua teman-teman yang ada di organisasi yang lain. Kita jaga ukhuwahnya, kita jaga sila ukhuwahnya dengan sesama orang. Kita semua muslim dan semua kita saudara. Lalu cek bahasa nama orang itu sageti. Dah, Semua sageti. Indonesia nya. Indonesia. Dan kita semua keturunan umat Nabi Muhammad SAW. Insyaallah itu mungkin pesan saya untuk semua teman-teman, adik-adik yang ada di organisasi dan khususnya untuk semua juga. Apunten, sanes kumawantun Nabi nyariosa memberi amanat, kita saling mengingatkan aja, saling menegur. Apabila saya ada kesalahan, tegur saya. Insyaallah saya menerima. Siap, hatur nuhun pisan. Terima kasih banyak buat kesepuhan di Aigit yang lebih dikenal dengan Mas Bon. Sudah bisa menyempatkan waktu, ini udah jam 1 jam 1 malam, jadi ya Kayak siang ya. terima kasih banyak buat berbagi pengalamannya Hatur nuhun dan pisan, pesan-pesan positifnya. Mungkin buat saya pribadi juga alhamdulillah katarima. Insyaallah. Komodi kang anu nonton. Mudah-mudahan jadi motivasi. Kata pipisan ieu abdi dongkap ka dieu disambut dengan haneut kitu nya. Insyaallah. Aduh, alhamdulillah pisan gitu. Mudah-mudahan ada manfaat dan Amin. Amin, Buat amin, amin, semua. amin, amin. Semoga kita terus terjalin hubungan yang baik Amin, dengan amin, sesama. amin, amin. Siap, hatur nuhun. Anu Slogan, penting mah ayeuna ambil sisi positifna, buang sisi negatif. Laras pisan. Laras. Siap, slogannya siap. Siap. Kopi pahit jangan diminum, kami pamit. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh.